Baik, alhamdulillah sudah sangat jelas sekali. Lanjut ke pertanyaan yang sebelum misa tadi, Bu ya, terkait seseorang awalnya sholat sendirian, lalu setelah membaca beberapa bacaan sholat diikuti oleh seseorang dari jamaah, menjadi jamaah. Ya. Apakah diulang bacaannya dari awal atau sambung saja yang sudah dibaca? Demikian Bu ya. Pertama, masalah ini adalah masalah orang yang sholat fardu sendiri atau dia masbuk, setelah itu dia menyambung sendiri, maghrib 1 rakaat cuma dapat bersama imam kan, terakhir. Setelah itu dia menyambung lagi 2 rakaat, maka masih ada rakaat kedua dan ketiga. Kedua itu kan menjahar itu kan. Sekarang dia menjahar, dia sendiri enggak yang masbuk tadi. Di sini apabila seseorang sholat sendiri atau dia masbuk maghrib dan isya atau sholat subuh. Sholat subuh 1 rakaat cuma dapat sendiri 1 rakaat. 1 rakaat berikutnya apakah disirkannya atau dia menjahar bacaannya, atau dia sendiri menjahar dia atau tidak, atau mensirkan bacaan. Di sini ada 2 pendapat ulama. Jadi orang yang sholat sendiri, kalau bapak sholat fardu sendiri di rumah, menjahar baca biasanya berjahar atau tidak? Bapak saya tanya, jahar atau tidak biasanya kalau sholat sendiri di rumah? Maghrib isya maksudnya. Jahar. Kalau bapak menjahar, ya dah. Berarti masih mazhab Syafi'i itu. Kalau tidak menjahar berarti dah pindah mazhab. Maksudnya. Jadi di sini ada pendapat ulama berbeda. Pendapat pertama mengatakan wajib hukumnya menjahar. Ini siapa yang berpendapat? Malikiyah. Jadi memalik, maka menjadi mazhab Malikiyah bahwa orang yang sholat sendiri atau masbuk wajib dia menjahar di sholat jahar. Ya, yang menjadi dalil mereka adalah hadis Rasulullah SAW dari Malik bin Huwairis. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah kalau salat fardu itu dia menjahar di salat-salat jahar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Nafi' dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kalau idza fatahu syai'un minas shalah ma'al imam, kalau dia masbuk, kemudian luput dia bersama imam. Pada rakaat yang di situ imam menjahar, lalu imam memberi salam, maka Abdullah bin Umar berdiri, melanjutkan menyempurnakan solatnya dan dia menjahar. Berarti orang masbuk, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ini, dia menjahar di rakaat sisa itu, jangan dia menjahar. Ini menjadi dalil Malikiyah. Kemudian juga dalam hadis Muaz bin Jabal, maka di sini Rasulullah mengatakan, "Man shalla minkum minal laili falyajhar biqiraatihi." Barang siapa yang salatnya salat di malam hari, salat malam apa? Maghrib, isya, subuh. Maka falyajhar biqiraatihi. Hendaklah dia menjahar bacaannya. Ini fa innal malaikata tusalli bi salatihi wa tasma' li qiraatihi. Karena sesungguhnya para malaikat salat dengan salatnya dan mendengar qiraahnya. Dan kelompok orang jin yang beriman, mereka juga mengikutinya, begitu jirannya akan salat bersamanya. Maka di sini banyak yang mengikuti kita. Oleh karena itu disunatkan dianjurkan menjahar. Kemudian dalilnya juga hadis Ubadah bin Samit. Kemudian juga ya banyak dalilnya. Yang penting Imam Malik mengatakan wajib. Wajib hukumnya menjahar. Maka kalau kamu Malikiyah, ya kamu jahar dari awal. Maka kalau dalam masalah jahar, kalau kamu sudah menjahar, datang orang ikut dari belakang, kan tidak ada masalah. Kan lanjut aja kan. Ini timbul masalah tadi, dia awalnya bersir, tiba-tiba ada orang ikut pertengahan. Apakah dijaharnya atau
Tidak. Berarti dia mazhabnya Hambali. Berarti sudah pindah di mazhab Hambali. Maka yang tidak menjahar dalam salat fardu sendiri itu adalah mazhabnya Hambali. Maka kalau menurut Hambali makruh hukumnya menjahar kalau kita salat fardu sendiri. Makruh hukumnya. Apa dasarnya? Dasarnya kias. Kenapa kalau sudah salat sendiri dikiaskannya dengan salat makmum? Sebagaimana makmum makruh dia, imam menjahar dia menjahar pula, makruh tak boleh lah. Maka orang salat sendiri juga sama posisinya dengan makmum katanya. Maka hukumnya makruh. Ini kiasnya. Ada lagi pendapat ketiga bahwa dia memilih sama. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat ketiga dia memilih antara jahar dan sir. Jadi kalau kita sholat fardu sendiri, maghrib, isya, menurut pendapat ini mukhayyar, sama. Mau menjahar silakan, mau sir silakan. Ini adalah pendapat yang dinukil dari Taus Ibn Kausan. Sekarang mana yang lebih afdal? Dan juga ini pendapat ulama-ulama mazhab. Mana yang lebih afdal? Kalau dia memilih, afdalnya apa? Menjahar boleh, mensir boleh. Kan itu pendapat ketiga. Tapi yang lebih afdal mana? Ada yang mengatakan yang afdal itu mensir. Ini pendapat Hambali. Kenapa? Karena menjahar itu hikmahnya adalah supaya didengar orang lain. Sekarang dia sholat sendiri, siapa yang didengarnya? Maka itu tidak, maka tidak mendapatkan hikmah daripada jahar itu sendiri. Karena disuruh kita menjahar supaya didengar oleh makmum. Maka kalau di sini kan bisa dibantah pendapat ini. Kenapa menjahar itu bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga yang sholat itu mendapat manfaat dari jahar itu. Kemudian pendapat yang kedua, afdalnya menjahar. Inilah mazhab Syafi'i. Maka orang-orang Syafi'iyah kalau dia sholat sendiri, afdalnya dia menjahar kalau maghrib, isya dan subuh. Kalau sholat sendiri dia. Tapi kalau dia mensirkan juga tak masalah. Aja tuh. Jadi mazhab Syafi'i tak masalah kalau dia mensirkan. Cuman afdalnya dijahar. Maka Syafi'iyah yang pemalas dia majadiyah, sir aja dia. Yang semangat dia menjahar. Maka di sini kalau dia sudah memilih menjahar, maka pertanyaan tadi tidak ada masalah. Ya kan? Lanjut aja lagi. Kalau ada orang ngikutkan, karena kita sudah menjahar. Maka di sini rata-rata Malikiyah wajib menjahar, sedangkan Hambali itu afdalnya disirkan. Artinya tidak makruh oleh dia menjahar. Syafi'iyah afdalnya menjahar. Kalau kamu pakai umpamanya seketika sendiri pakai Hambali, yaitu mensirkan, tiba-tiba ada yang ikut, maka apa? Karena hikmahnya sendiri oleh Hambali menjahar itu supaya didengar oleh makmum. Sekarang sudah ada makmum, maka kamu jaharlah salat kamu. Harus kamu ulang? Enggak, sambung saja. Jahar aja, lanjutkan. Karena masalah sir dengan jahar itu tidak ada masalah. Karena kita bisa mukhayyar di situ. Wallahu a'lam bishawab.